Shalom. Seluruh Majelis HKBP Bandung Timur mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit di atasmu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan, hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang ke-6, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta
terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, ataupun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan Allah untuk yang melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus manjoho padosa sairo, ke Yesus mi namasai, bege planjona sotum togamho, tomusi paruai. Jesus manjoho saikos maroha, ege mao sadario, akana lonjana sorat sairo, ai di pasonang namo. Marilah kita merendahkan diri ke hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis di buku Yesaya 43, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7, kita membacanya secara responsoria. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Bye.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sejenak menyimak warta gereja kita pada minggu ini. Satu-satu, nama minggu kita hari ini adalah minggu pertama setelah Epifanias dengan tema Yesus anak Nidebata, Yesus adalah anak Allah. 1-2 ibadah minggu, marilah kita menyimak, membaca dengan sungguh-sungguh, yaitu protokol kesehatan gereja kita dari poin 1 sampai poin 8 untuk kita bersama-sama menaatinya. 1-3 HUT HKBP Resort Bandung Timur yang ke-59 tahun. Puji dan syukur kita ucapkan atas anugerah Tuhan kepada gerejanya HKBP Resort Bandung Timur pada hari Kamis 13 Januari 2022. HKBP Resort Bandung Timur berulang tahun ke-59 tahun. 13 Januari 1963, 23 Januari 2022. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati HKBP Resort Bandung Timur di dalam seluruh pelayanannya. 1-4 pengumpulan persembahan ke depan altar, yaitu ucapan syukur di awal bulan, kita boleh cermati. Jadi nanti setelah khotbah kita memberi persembahan 2 kantong, yaitu persembahan ucapan syukur di awal bulan dan persembahan ke kantor pusat. 1-5 persembahan kebaktian yang kita adakan di rumah kita masing-masing, baik itu akhir Natal maupun tahun baru pukul 00, kita bisa menyerahkan melalui sintuawe kita masing-masing atau langsung kita antarkan ke gereja. 1-6 ini adalah tahapan untuk rapat jemaat, bisa kita cermati dari poin 1, 2, dan 3. 1-7 Sintua Purna Bakti atau Sintua yang akan pensiun dan persembahan. Hari Minggu 16 Januari 2022, kebaktian pukul 11 akan dilaksanakan Purna Bakti atau pensiun kepada Amang Sintua M. Hutagalung dari WIK 8 karena telah mencapai umur 65 tahun. Sebagai bentuk ucapan syukur atas pelayanan beliau, pada kebaktian kita hari Minggu 16 Januari 2022, di seluruh ibadah pada gereja kita setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan di dalam amplop yang sudah disediakan oleh gereja kita.
Dan bagi yang beribadah di rumah secara online dapat memberikannya kepada sentua wek masing-masing atau langsung ke gereja. 18 Almanak Lux, Pajondok dan Mendekatlah kepada Allah. Kalau kita memerlukannya bisa kita pesan melalui sentua wek atau langsung juga ke kantor gereja kita. 19 Sermon Parhalado. Diberitahukan kepada Parhalado bahwa Sermon Parhalado akan dilaksanakan mulai tanggal 11 Januari 2022 masuk pukul 17. 110 Gerakan Peduli Dana Pensiun HKBP. Kita terus mendorong dan berdoa serta berpartisipasi untuk memenuhi gerakan peduli dana pensiun ini. Kami mengucapkan terima kasih buat jemaat kita yang sudah memberikannya di waktu-waktu yang lampau, dan untuk yang ke depan kita terus mengharapkan dukungan dana untuk dana pensiun ini. 2. Jemaat pindah. Mulai minggu ini telah pindah jemaat Saudari Romana Borusilalahi dari Week 9 ke Gereja Kristen di Indonesia bagian Barat, Jalan Veteran nomor 5, Kota Baru, Pulau Laut. Kita segenap Parhalado dan jemaat HKBP Bandung Timur mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 2 Januari sampai 15 Januari 2022, yaitu dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 90. Firman Tuhan menjadi doa dan kado seluruh jemaat Bandung Timur kepada yang berulang tahun, yaitu dari Amsal 3 ayat 16 yang berkata, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan Yesus memberkati. Dan ada catatan di sana bisa kita memperbaiki hal-hal yang belum tepat di dalam data-data yang berulang tahun. Untuk 4, pelayanan minggu penuh waktu bisa kita dukung dalam doa. Dan nomor 5 adalah keuangan gereja kita, dan kami juga terus berharap kepada kita semua apabila ada kekurangan di dalam pencatatan keuangan gereja kita dapat kita perbaiki kepada sintuawe kita masing-masing maupun langsung datang ke kantor gereja kita. Demikianlah warta gereja kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang melindungi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, di minggu pertama setelah Epifanias, adapun firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi ini, itulah yang tertulis dalam Lukas pasal yang ketiga, ayat 15 sampai ayat 17, kemudian ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh sabda Tuhan Allah kita. Sabda Tuhan, tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ayat 21, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, sudah menjadi topik pembahasan yang menarik tentang Yesus Kristus. Yesus anak Allah menjadi satu pembahasan diskusi baik di kalangan para teolog Kristen maupun juga di saudara-saudara kita dari agama sebelah. Bagi mereka, Yesus itu bukanlah anak Allah. Yesus adalah utusan dan nabi saja. Tidak mungkin Allah itu mempunyai anak. Allah itu Esa. Allah tidak mempunyai anak karena Allah itu adalah satu. Dan Yesus hanyalah seorang nabi biasa, manusia biasa, dan utusan biasa, utusan yang datang daripada Tuhan. Bahkan Yesus dikatakan tidak mati di kayu salib. Ini menjadi suatu perdebatan yang menarik di antara orang-orang Kristen, teolog-teolog, maupun juga saudara-saudara tetangga kita. Tapi firman Tuhan di pagi ini berbicara tentang satu topik, Yesus adalah anak Allah. Minggu Epifanias adalah minggu di mana kita akan membicarakan atau firman Tuhan berbicara mengenai penampakan Tuhan Yesus. Dan minggu Epifanias berbicara tentang penampakan Yesus kepada dunia, yang digambarkan dengan datangnya orang-orang Majus dari timur dan pembaptisan Yesus Kristus di tengah-tengah orang banyak di Sungai Yordan. Dan kita sudah merayakan Natal dengan penuh sukacita. Kita merayakan Natal di tanggal 24, 25 dan 26 Desember kita merayakan dengan sukacita. Dan setelah itu kita memasuki yang disebut dengan Minggu Epifanias, Minggu Penampakan. Dan disitulah kita akan merenungkan bagaimana penampakan Tuhan di tengah-tengah dunia. Itu salah satu sebabnya tema kita pada pagi ini adalah fokus kepada Yesus Kristus adalah anak Allah, khususnya ayat yang ke-22. Kita fokus khotbah ini pada saat ini pada ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Yesus dibaptis ketika sedang berdoa dan kemudian langit terbuka dan turunlah Roh Kudus ke atas diri Yesus. Dan terdengarlah suatu suara dari langit yang mengatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Turunnya Roh Kudus kepada pribadi Yesus menunjukkan bahwa Yesus diperlengkapi dengan kuasa yang datang daripada Roh Kudus. Dan kita memperhatikan bahwa manusia Yesus itu sangat membutuhkan kuasa dan
bimbingan daripada Roh Kudus untuk atau dalam pelayanannya. Roh Kudus adalah oknum ketiga dari Allah Tritunggal, sehingga seluruh gerak pelayanan Yesus berada dalam bimbingan dan pimpinan daripada Roh Kudus. Hal ini juga sebenarnya menjadi satu gambaran penting bagi kita sebagai orang Kristen, bahwa gereja Tuhan atau orang-orang Kristen sepatutnya itu dipimpin dan dibimbing oleh kuasa Roh Kudus. Ayat yang ke-22 menjelaskan bahwa ada suara yang datang dari langit atau dari sorga dan menjelaskan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ayat 22 menjelaskan, dikatakan di situ sebagai anakku yang kukasihi. Artinya dalam tata kalimat ada kalimat orang pertama tunggal yang berarti ada hubungan antara Allah dengan Tuhan kita atau dengan Yesus Kristus. Antara Allah sebagai Bapa dengan anaknya di dalam kasih. Jadi hubungan antara Yesus dengan Allah Bapa adalah hubungan kasih. Antara pribadi Bapa dengan pribadi anaknya ada dalam hubungan kasih yang begitu mendalam. Kasih di mana mereka saling menyatakan kasih, Bapa kepada anak mengasihi, dinyatakan dalam kasih, dan sang anak pun menyatakan kasihnya kepada sang Bapa. Jadi kasih itulah yang membuat mereka saling memiliki dan mereka diikat dalam ikatan kasih sehingga mereka menjadi satu. Satu di dalam kasih, satu kata, satu gerak, satu perbuatan, dan juga satu perintah. Jadi keesaan dalam iman Kristen itu bukanlah dalam pengertian esa, satu, ataupun tunggal seperti yang dikatakan oleh saudara-saudara kita. Tetapi keesaan di dalam kekristenan kita adalah keesaan di dalam hakikat kealahan. Di dalamnya ada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga pribadi menjadi satu dalam hakikat kealahan yang di dalamnya adalah kasih. Jadi kasihlah yang menyatukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam gerak yang sama, kata-kata yang sama, dan juga perbuatan yang sama. Kasih menyatukan mereka. Yesus anak Allah yang dikasihi oleh Bapa, dan Yesus anak Allah yang dikuasai oleh Roh Kudus. Sekarang Allah menyatakan pribadinya, dirinya kepada manusia melalui pribadi Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem dan kemudian dibaptiskan di Sungai Yordan. Yesus berada di antara orang banyak. Orang-orang banyak itu dibaptis di Sungai Yordan dalam rangka untuk pengampunan dosa, pengakuan dosa, dan pengampunan dosa untuk menerima kedatangan Tuhan. Tetapi Yesus dibaptis bukan dalam rangka untuk mengakui dosa-dosanya, tetapi dia dibaptis kemudian turunlah Roh Kudus untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang Mesias, Kristus, yang ditentukan dan juga dipilih oleh Allah untuk menjadi penyelamat bangsanya. Jadi dengan demikian pengesahan Yesus sebagai Mesias itu baru dinyatakan dengan jelas di tengah-tengah dunia adalah pada waktu dia dibaptis di Sungai Yordan dan diurapi oleh Allah dengan turunnya Roh Kudus dalam kehidupannya. Karena Yesus adalah Kristus atau Mesias, maka dengan demikian orang-orang harus mendengarkan dia. Orang-orang harus mengakui dia sebagai Mesias, sebagai Tuhan. Karena tugasnya sebagai Mesias, dia adalah Kristus yang akan menyelamatkan mereka dari kutuk dosa dan juga dari kematian kekal. Itulah kemesiasan daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang dibaptis di Sungai Yordan dan dikuasai oleh Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bila Yesus adalah anak Allah, maka apa yang perlu kita pahami dan kita cermati ataupun kita renungkan dari firman Tuhan ini? Yang pertama adalah Yesus adalah anak Allah. Bila Yesus adalah anak Allah, maka dia juga adalah Allah. Kalau dia adalah Allah, maka segala puji, segala sembah, dan kepengagungan dalam hidup kita ditujukan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus adalah penyataan Allah. Selama ini orang Israel tidak pernah melihat Allah. Selama itu juga nabi-nabi tidak pernah melihat Allah. Nabi Musa, nabi yang besar pun tidak pernah melihat Allah. Nabi Musa hanya melihat punggungnya Allah, tapi tidak pernah melihat wajah Allah. Nabi tidak pernah melihat Allah, tetapi Allah memperlihatkan dirinya
kepada umatnya hanya sebatas tiang awan maupun juga tiang api. Musa melihatnya dalam api yang menyala-nyala, yang membakar semak duri. Tetapi tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Karena Allah baru menyatakan dirinya pada waktu Yesus Kristus datang ke dunia. Dia sebagai anak Allah, maka dia juga menyatakan pribadi Allah. Hanya di dalam Yesuslah Allah berkumpul bersama manusia, bercerita, berbicara, dan juga mendengar segala keluhan, menyembuhkan, dan berjalan bersama-sama dengan manusia di muka bumi ini. Maka bila Yesus adalah anak Allah dan dia adalah Allah, maka konsekuensi logisnya adalah kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, jangan ada lagi ilah atau Allah lain di dalam hati kita. Allah lain itu bisa berupa uang, bisa berupa teknologi, bisa berupa pengetahuan, bisa berupa jabatan ataupun kekuasaan, ataupun juga orang-orang yang kita sayangi dan kita kasihi, itu bisa menjadi ilah di dalam hidup kita. Kadang ketika kita menjadi takut dan gelisah dalam menghadapi berbagai macam pergumulan dan persoalan, maka kita sering melupakan iman kepercayaan kita. Kita ingin mencari jalan cepat dan jalan pintas untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, sehingga kita akhirnya berhubungan atau bersentuhan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Ada mantra-mantra, ada jimat-jimat yang kita terima. Dan lucunya setelah kita mempercayai itu, kita masih datang ke gereja dan kita masih mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Kita juga seringkali lebih dekat hubungan kita dengan orang-orang yang kita kasihi daripada dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga mengasihi harta kita mengasihi uang kita, bahkan melebihi segala-galanya. Waktu kita habis untuk mencari uang dan tidak pernah menyembah dan memuliakan Tuhan kita, anak Allah Yesus Kristus. Bahkan ada juga dari tahun ke tahun beberapa anggota jemaat dari tahun ke tahun dia tidak pernah datang ke gereja. Hidupnya tanpa Tuhan, tidak mengakui Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Akhirnya mati pun juga tanpa Tuhan, walaupun dia sebagai anggota gereja kita. Dan gereja hanya menjalankan tugasnya sebagai, misalnya contohnya menutup batang peti dan menguburkan dia. Tapi hidupnya selama bertahun-tahun habis tanpa Tuhan Yesus. Dan seringkali kita mendengar, saya juga mendengar, Dakiado Amatai Inangi itu gereja. Tidak pernah Amang itu datang ke gereja, tidak pernah Inang itu datang ke gereja, tetapi dia mati di dalam keagamaannya sebagai warga gereja, tetapi hidupnya tanpa Tuhan. Pagi ini firman Tuhan menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, dia adalah Allah. Berarti dengan demikian kalau kita mengakui Yesus Kristus itu adalah Allah dan Tuhan kita, maka saudara dan saya sepatutnya lah menghormati dia, menyembah dia, mengakui dia dalam seluruh eksistensi hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam kehidupan keluarga kita, bahkan pribadi kita, kita mengakui dan kita menyembah Tuhan kita Yesus Kristus, mengakui hanya dia adalah Allah kita dan tidak ada yang lain. Segala ilah-ilah palsu yang selama ini mungkin kita pegang dalam hati kita, harus kita keluarkan dari dalam hidup kita. Dan kita hanya mengakui Kristus Yesus hanyalah Allah kita. Sebagaimana Thomas ketika melihat tangan Yesus, telapak tangannya yang berlubang paku dan lambungnya yang sudah tertusuk, maka dia mengatakan, Tuhanku, Allahku. Jadi dengan demikian pengakuan inilah yang perlu. Pengakuan dan penghayatan tentang Yesus yang adalah anak Allah inilah yang akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita, mempengaruhi seluruh pekerjaan kita, bahkan seluruh kehidupan keluarga kita dipengaruhi dengan confess atau pengakuan ini bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Tidak ada yang lain selain daripada Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, apakah kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah kita?
Ataukah kita hanya sekedar mengucapkan saja pengakuan iman itu tetapi tanpa penghayatan, tanpa menghidupkan iman itu? Sebenarnya kita sebagai orang Kristen harus terus menghayati dan mengakui serta menyembah Dia dalam seluruh kehidupan kita. Yang kedua, hanya Tuhan Yesus saja yang di dalam teks ayat 22 yang dikasihi oleh Allah, bahkan yang berkenan kepada Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah berkenan kepada Allah secara iman atau secara iman Alkitabiah? Maka kita harus bisa mengatakan, saya tidak pernah berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita memang adalah orang berdosa. Tetapi kita bisa berkenan di hadapan Tuhan apabila kita mempunyai hubungan atau masuk ke dalam relasi hubungan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan coba-coba untuk berkenan kepada Allah melalui amal ibadah kita. Jangan coba-coba kita mau mencari perkenanan Allah dengan kerajinan ibadah, aktif ke gereja, ataupun menjadi orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan ataupun kepanitiaan dalam gereja di luar daripada iman kita. Kalau motivasi kita itu hanyalah mencari nama di dalam gereja, maka hal itu akan dihormati oleh orang di sekitar kita. Tetapi Allah tidak pernah berkenan kepada kita karena kita hanya mencari atau motivasinya adalah mencari perkenanan manusia. Allah tidak pernah senang dengan motivasi yang demikian. Tetapi Allah hanya berkenan dan senang apabila kita berada di dalam hubungan relasi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kasih dan pelayanan kita hanyalah kepada Allah saja. Karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu kemuliaan hanya bagi Allah. Bagaimana supaya Injil diberitakan dan juga kasih kita kepada Tuhan dan sesama semakin melimpah. Itu sebabnya saudara-saudara, kita harus selalu di dalam Kristus Yesus, di dalam relasi, di dalam hubungan dengan Tuhan. Dalam Yesus ada kematian dan kebangkitannya. Disitulah iman, pertobatan, dan pembaharuan hidup serta penghayatan firman Tuhan semakin menjadi nyata dalam hidup kita. Dan itulah yang membuat Allah senang melihat diri kita. Karena apa? Karena kita ada di dalam Yesus. Mengapa dikatakan oleh kitab suci atau dalam ayat 22 dikatakan dengan jelas, kepadamulah aku berkenan. Allah senang dengan Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada. Jadi kalau demikian bagaimana dengan kita? Allah senang melihat kita apabila kita mempunyai hubungan dengan Tuhan Yesus. Kita di dalam Kristus, Allah senang dengan Kristus, dan Allah menyenangi juga senang dengan kita karena kita mempunyai hubungan dengan Kristus. Maka dengan demikian disitulah iman itu bekerja, memperbaharui hidup kita semakin meniru Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, apakah kita juga mempunyai hubungan dengan Tuhan Yesus selama ini? Apakah kita mempunyai relasi yang baik dalam firman dan doa dengan Tuhan? Atau mungkin selama beberapa waktu ini kita tidak lagi mempunyai komunikasi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau mencoba sendiri, kita mau berjalan sendiri, kita mau melakukan sendiri tanpa Tuhan. Kalau memang demikian semuanya, maka itu berarti kita tidak akan pernah berkenan di hadapan Allah. Dan Allah tidak senang dengan cara-cara seperti itu. Yang Allah senangi adalah apabila kita selalu berada di dalam anaknya. Yang terakhir, Allah Bapa sangat mengasihi anaknya Kristus Yesus. Kasih adalah hal yang utama dalam relasi dalam Allah Tritunggal. Kasih Bapa begitu luar biasa kepada anaknya. Dan Kristus Yesus sangat mengasihi sang Bapa. Dan itulah yang membuat Allah Bapa senang kepada putranya dan bergembira dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kasih inilah yang menjadi contoh bagi kita. Kasih Bapa kepada Yesus, demikian juga kasih Kristus kepada sang Bapa adalah contoh bagi kita. Terlebih dalam kehidupan gereja maupun rumah tangga kita. Bapa mengasihi anak dan anak mengasihi Bapa sehingga mereka menjadi satu di dalam kasih, satu kata, satu gerak, satu perbuatan, dan tidak menyimpang satu dengan yang lain. Kata dan perbuatan adalah satu karena mereka diikat di dalam kasih. Sepatutnya orang Kristen adalah seperti itu, saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kasih adalah memberi.
Sang Bapa menyatakan kasihnya kepada anaknya, dan sang anak juga menyatakan kasihnya kepada bapaknya, dan itulah hubungan kasih satu dengan yang lain. Kasih adalah saling memberi. Sepatutnya lah saudara dan saya sebagai gereja Kristen dan sebagai keluarga saling memberi di dalam hubungan cinta kasih satu dengan yang lain. Maka di dalam hubungan cinta kasih itulah terciptalah kesatuan baik dalam kata maupun perbuatan. Gereja kita ada karena kasih Allah Bapa. Keluarga-keluarga kita juga ada karena kasih Allah kepada kita. Tetapi rupanya walaupun kita telah menjadi orang Kristen, tetapi seringkali kita sulit mengasihi. Kita saling mengintip satu dengan yang lain. Kapan dia berbuat salah, di situ nanti saya akan hajar mereka. Kita mulai menuduh-nuduh orang lain salah, satu dengan yang lain menghina, mengejek, dan kita mulai membeda-bedakan antara si A, si B, dan C. Saya lebih senang kepada si A dan kepada si B daripada kepada si C, dan sebagainya. Maka menimbulkan ini persaingan, menimbulkan sakit hati dan sebagainya. Muncullah kecurigaan, muncullah sakit hati, dan muncullah pertengkaran. Karena ada yang favorit dan ada yang tidak favorit, baik dalam keluarga Kristen maupun di dalam gereja kita. Dan mulai bersaing dan bagaimana saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Bahkan di dalam keluarga sendiri pun tidak saling mengasihi. Seringkali kita mendengar, selama orang tuanya masih hidup, rupanya anak-anaknya masih datang ke rumah mereka. Tetapi ketika orang tuanya sudah tidak ada lagi, maka anak-anak itu saling merebutan harta satu dengan yang lain, menjatuhkan dan meruntuhkan. Apalagi walaupun bapaknya masih hidup, si anak pun kadang-kadang mau memperebutkan harta bapaknya walaupun bapaknya itu masih hidup. Akhirnya sang anak menggugat orang tuanya dan mereka pun berperkara di pengadilan. Kekerasan terjadi dalam keluarga, suami memukul istri ataupun juga suami melakukan hal-hal kekerasan kepada anak-anaknya. Ibunya tidak memelihara atau menelantarkan anaknya. Suami berjudi dan meninggalkan istri. Saya pernah mendengar orang berkata, ya seharusnya istrinya itu ya mengizinkanlah suaminya sedikit. Artinya memberi peluanglah untuk suaminya agar jangan bosan di rumah, yaitu bermain judi. Itu pernah saya dengar. Dan ini sangat menyedihkan. Karena keluarga tidak lagi di dalam kasih. Antara abang dan adik juga tidak peduli satu dengan yang lain. Walaupun mungkin adiknya sedang dalam masalah, tetapi si abang tidak peduli. Hal ini disebabkan karena apa? Karena memang kita orang Kristen tidak pernah dengan sungguh-sungguh menjadikan Yesus Kristus sebagai Allah di dalam kehidupan kita. Kita hanya datang ke gereja menyanyi, memuji Tuhan dan mengucapkan ikrar pengakuan iman, tapi tanpa penghayatan, tanpa menerima Tuhan dalam hati kita. Wah, Amang itu aktif di gereja. Amang itu aktif dalam pelayanan. Inang itu aktif di gereja karismatik. Tapi rupanya, faktanya, kenyataannya, kasih tidak bekerja di dalam hidup mereka. Inilah yang sebabnya mengapa seringkali walaupun kita mengkhotbahkan tentang kasih, tapi sepertinya kasih itu belum bergerak di dalam hidup kita. Karena Kristus belum sepenuhnya menguasai hati dan pikiran kita. Seharusnya contoh Bapa mengasihi sang anak itu ada di dalam kehidupan keluarga kita. Bapa mengasihi sang anak seharusnya ada di tengah-tengah kehidupan gereja kita. Sepanjang keluarga besar saling mengasihi, anggota-anggota gereja mengasihi satu dengan yang lain, maka disitulah muncul satu kata, satu perbuatan. Dan itu akan terjadi dalam lingkup keluarga kita maupun di dalam persekutuan gereja kita. Tetapi sepanjang ego masih mendominasi di tengah-tengah keluarga maupun dalam gereja kita, maka kesatuan itu hanyalah suatu bentuk seremonial saja. Tabain majo teh, kebaktian bona tahun, marpungu majo hita, di sada tempat, asabui hita marjogeti, takola bedohot pandita teh, dan sebagainya, asabui hita marjoget dan sebagainya. Sima hita memulai kegiatan kita. Nah, apakah demikian? Seremonial saja. Kenapa? Karena itu hanyalah sekedar kata-kata saja. Dan itu tidak menjadi hal yang nyata kasih itu dalam kehidupan kita. Karena itu Amang Inang, marilah kita membuka hati kita
untuk Tuhan kita, Kristus Yesus anak Allah. Supaya Roh Kudus memberikan kasih Bapa kepada keluarga kita, ke dalam hati kita, ke dalam keluarga kita, lepas keluarga satu dengan yang lain, supaya keluarga dan keluarga satu dengan yang lain dipengaruhi, dikuasai, dipenuhi dengan kuasa kasih Allah, dan keluarga itu pun menjadi satu. Jemaat Tuhan, maka di minggu pertama setelah Epifanias ini, apa yang akan kita bawa pulang dari renungan firman Tuhan ini? Yang pertama, mari kita membuka hati kita dan mempersilahkan Kristus Yesus anak Allah menjadi Allah di dalam kehidupan kita. Hanya Dia saja yang kita sembah, hanya Dia saja yang kita muliakan dan agungkan dalam seluruh eksistensi, kegiatan, pekerjaan, ataupun aktivitas kita. Hanya Dia saja yang kita sembah. Tidak boleh ada ilah lain di dalam hati kita. Jangan ada padamu Allah lain, kata Alkitab. Dan itulah yang membuat kita semakin bertumbuh di dalam iman apabila kita menjadikan Kristus sebagai Allah kita. Yang kedua, hiduplah di dalam hubungan dengan Tuhan. Karena cuma Yesuslah yang berkenan di hadapan Allah, yang membuat Bapa Allah senang. Hanya di dalam Yesus sajalah Allah Bapa senang. Dan karena itu mari kita mempunyai komunikasi dan relasi dengan Kristus Yesus, supaya kita juga mengalami kasih Allah dan Allah pun senang dengan diri kita. Pekerjaan kita, keluarga kita, aktivitas kita disenangi oleh Allah karena kita mempunyai hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Bapa mengasihi anaknya, demikian pula kita satu dengan yang lain mengasihi. Satu dengan yang lain hidup dalam kasih. Maka kita akan didorong untuk menjadi satu. Keluarga pun menjadi satu. Antar keluarga pun menjadi satu. Yang berabang adik pun menjadi satu. Sesama orang Kristen pun menjadi satu. Dalam satu kata, satu pikiran, satu perbuatan, satu gerakan. Dan itu semua hanya terjadi di dalam kasih. Jangan hanya sekedar seremonial belaka kita mengucapkan kata kasih. Tetapi mari kita memberi apa yang ada dalam diri kita untuk mengungkapkan kasih kita kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami di sorga, terima kasih buat firman-Mu pada saat ini. Engkau sudah berbicara dan berkata-kata kepada kami. Agar kiranya Roh Kuduslah yang mencurahkan kasih Bapa ke dalam hati kami, supaya kami semakin mengasihi satu dengan yang lain. Kalaupun ada di antara kami yang mungkin mengalami pertengkaran, panas hati, kekesalan dan kebencian, tolonglah kami Tuhan, agar semua itu disingkirkan dari dalam hati kami, dan kami pun mulai mengasihi. Engkau saja Tuhan Yesus yang tinggal dan berkuasa di dalam hidup kami. Engkau adalah Allah kami, dan Engkaulah yang mengatur kehidupan kami, dan Engkaulah yang membimbing kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin selalu berada di dalam Tuhan dan mempunyai hubungan dengan Tuhan dengan baik, dan agar iman kami semakin bertumbuh. Berkati kami Tuhan yang datang ke gedung gereja ini, Engkau memberkati kami satu persatu, membuat kami sehat, membuat kami kuat, dan juga memberkati pekerjaan, usaha, maupun apapun yang kami kerjakan. Tuhan Yesus mau berkati, sehingga semuanya berhasil. Anak-anak kami Tuhan berkati, supaya mereka pun berhasil di dalam pendidikannya, pekerjaannya, dan mempunyai masa depan yang cerah. Tuhan memberkati kami, sehingga kami pun tetap semakin giat di dalam iman dan persekutuan denganmu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu peran jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat Kristus, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nanti jam 11 kan aku masih ibadah lagi.